usul. Sebelum kita mulai, Itu adalah sudah fondasi apa-apa siap yang akan mempresentasi hari ini? Insya Allah fondasi. Nah, setiap Iya, apapun harus ada fondasi, punya usulnya, usulnya. baik. Kita Dalam agama mulai dulu ya. ada usul Bismillah, alhamdulillah, fondasinya salatu apa? wassalamu ala rasulillah wa ala Dalam alihi wa ashabihi wa keimanan, man wala wa la hawla wa dalam la quwwata illa billah rumah amma ba'd. tangga, Para talabah, dalam para mahasiswa, mahasiswi, para ustadz dan ustadzah yang dirahmati sehingga Allah kita Subhanahu wa atur. taala. Ya, Ya, demikian juga keimanan kepada Allah dalam marilah kita fondasinya. awali dulu perkuliahan kita dengan Sahasa ya, hanya tiga. membaca Tiga. Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai Ya, Isnin semoga Selasa perkuliahan kita ini tiga. bisa berjalan lancar dengan baik dan Wadilah Tuhan kita dan juga mendapatkan nanti antuna wajib pengetahuan ilmu kepal. Ya, dengan baik dan bisa menjadi dalil ya kita pokok itu apa aja. suatu timbangan Ya, amal tidak kebaikan kita di sisi tidak Allah Subhanahu masih wa taala. belajar mungkin kita Baik, mau untuk apa pada kesempatan kini akan ada ada apa ya sudah nanti dua nggak pemakalah yang lulus akan tampil. akidahnya. Kalau nggak lulus akidahnya ya amat. Nah, untuk Ya, yang pertama bila ya pemakalah yang akan udah tampil jalan semuanya ini. ya yaitu Saudara Nah, Fajar perhatikan Yasin iya Gunawan ya, di Ustaz Fajar Yasin aplikasi Gunawan istri dengan Nabilah tema fikih nikah online dan Arifah siri di cerai kalau online dan perceraian modern. Ya, intinya buku ini disusun seputar tadi tentang oleh Syekh pernikahan Muhammad bin yang Abdul Wahab bin sekarang Sulaiman sudah At-Tamimi. berkembang dengan cara online seperti Ya, itu. beliau sering Kemudian dijuluki dengan Wahabi pemakaran kedua Wahabi ya. yang akan Ini tampil adalah orang-orang yang nggak ya suka aja eh, dengan Saudara pemikiran yang benar Sapri ya, pemahaman beliau tentang tentang sunnah fikih reproduksi modern nih, fikih. seperti itu. Nah, Jadi beliau hari ini ada dua bersesuaian pemakalah ya dengan yang akan prinsip tampil. paling tol ya kan untuk memerangi kesyirikan bid'ah khurafat tahyul karena kesyirikan itu yang Ya, sumbernya halo. bencana. Ya, kalau ada Bangsat. iman seseorang ada Nah, Ustaz. kesyirikan Ini ada sumber dua ya. bencana masuk kanker Ya, nanti kafir. tolong ini. Tapi yang untuk Sepri ini Dalam keluarga ada yang kesyirikan dikirim ininya ya PPT-nya bukan tidak materinya. sakinahan, tidak mawaddahan, tidak warahmah Itu ada Ustaz, yang di dalam keluarga, di dalam negeri warna itu ada Ustaz. kesyirikan, Ada dua yang ada anak kirim sumber Ustaz ke antum. di antara Oh, ada ke saya berkahnya ya. negeri itu. Ya, Baik. Di Japri ya. Di negerinya itu ya di banyak Japri Ustaz. Depan kekayaannya Ustaz. tapi tidak Oh, ya, berkah. ya. Kenapa? Baik. Banyaknya Ya, syukuran kesyirikan yang jazakallah khairan. dilakukan oleh Ya, penduduk negeri. monggo langsung saja saya serahkan kepada dua Maka pemakalah buku untuk ini unsur silakan ustazahnya termasuk mempresentasikan masing-masing seperti yang biasa. ingin Kita kasih waktu membebaskan 15 sampai 20 keimanan menit maksimal. akidah agama Nah, ini kita sudah dari pukul berbagai setengah jenis 11 lewat. kesyirikan Monggo dimaksimalkan dan waktunya. juga Silakan, silakan kebodohan sepenuhnya. terhadap agama. Tafadhol. Afro, dengerin Afro. Afan Ustadz pakai moderator dulu ya Ustadz. Afro. Ya, silakan. Ada MC-nya, silakan. Baik. Ya, apa tadi Bismillahirrahmanirrahim. yang didengar oleh Ustaz Afro? Ulangi. Alhamdulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk hadir di perkuliahan kelas weekend. Tak lupa salawat beserta salam kami curahkan. Semoga Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat dosen mata kuliah fikih kontemporer yaitu Ustadz Jundi dan yang kami hormati seluruh mahasiswa mahasiswi yang telah hadir pada pertemuan hari ini. Baik, langsung saja Ana serahkan untuk pemateri pertama yaitu Akhi Fajar Yasin Gunawan yang akan mempresentasikan fikih nikah online dan siri cerai online dan perceraian modern. Kepada Akhi Fajar Yasin,
Kami persilahkan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Jadi pertama-tama saya ucapkan jazakillah khairan kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Pertama-tama, kemudian yang saya hormati yaitu Ustadz Jundi Hafizullah Ta'ala selaku pengampu mata kuliah fikih kontemporer, dan teman-teman sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya ingin mempresentasikan yaitu tentang fikih nikah online dan siri, cerai online dan perceraian modern. Kan sudah di-share ya materinya? Baik. Materi yang pertama yaitu tentang latar belakang. Tentang latar belakang nikah online dan nikah siri, cerai online dan perceraian modern. Poin yang pertama, fenomena pernikahan dan perceraian mengalami perkembangan di era modern. Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan yang sangat sakral, bukan hanya sebatas hubungan sosial antara seorang laki-laki dan perempuan, melainkan juga sebuah ibadah yang mengandung nilai syariat, moral, serta tanggung jawab dunia dan akhirat. Namun, perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi telah membawa berbagai perubahan dalam aspek kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan akad nikah maupun proses perceraian. Muncullah fenomena baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam literatur klasik fikih, seperti nikah online yang dilakukan dengan media digital, nikah siri yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa pencatatan negara, cerai online melalui peradilan agama berbasis daring, hingga fenomena perceraian modern yang semakin meningkat akibat gaya hidup kontemporer. Poin yang berikutnya, teknologi melahirkan praktik baru seperti nikah online dan cerai online. Poin yang kedua, nikah siri. Poin yang berikutnya, nikah siri masih menjadi perdebatan sosial dan hukum. Nikah siri banyak dipraktikkan di masyarakat Indonesia, meskipun sebagian ulama menyatakan sah secara syariat apabila terpenuhi rukun dan syarat nikah. Namun, absennya pencatatan resmi menimbulkan berbagai masalah sosial dan hukum, seperti hilangnya hak-hak perempuan dan anak. Hal ini menimbulkan perdebatan panjang antara pandangan fikih klasik dengan realitas hukum positif di Indonesia. Dan poin yang terakhir, fikih Islam relevan untuk menjawab problematika tersebut. Fenomena perceraian modern juga semakin marak. Globalisasi, pergeseran nilai, individualisme, hingga tekanan ekonomi dan media sosial seringkali menjadi pemicu perceraian. Tingginya angka perceraian menjadi tantangan besar bagi umat Islam, khususnya dalam menjaga keutuhan rumah tangga. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, kajian tentang fikih nikah online dan siri
fikih nikah online dan siri, cerai online, serta perceraian modern menjadi penting. Kajian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai status hukum, dalil syar'i, pandangan ulama, serta solusi yang aplikatif bagi umat Islam dalam menghadapi tantangan pernikahan dan perceraian di era digital dan modern. Definisi nikah. Nikah secara bahasa yaitu adalah menyimpan, menghitung, menyatukan, atau akad. Nikah secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu nikah yang bermakna al-jam'u, yang berkumpul, menghimpun, menyatukan, atau akad. Sedangkan nikah secara syariat, dan juga menurut para ulama, yaitu adalah akad atau perjanjian atas seorang wanita dengan imbalan atau dengan tujuan dapat menikmati dirinya, melahirkan keturunan, dan tujuan lain dari pernikahan. Kemudian dalil nikah. Yang pertama dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ankihul ayama minkum mussalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Yang kedua, dalil dari hadis. An Abdillahi qala lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaumi fa innahu lahu wija. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah, Rasul berkata, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka hendaklah ia menikah. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa. Karena puasa itu menjadi perisai, pengendali nafsu baginya. Pada dua dalil ayat ini menunjukkan bahwasanya nikah itu adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Dan dalam hadis disebutkan bahwasanya bagi para pemuda atau bagi orang yang mampu untuk menikah, baik secara materi, secara agama, dan yang lainnya, jika mampu maka menikahlah. Dan pada tersebut juga Rasulullah SAW memberikan saran bagi para pemuda atau orang yang belum mampu menikah untuk berpuasa agar terhindar dari perbuatan zina. Hukum dan pandangan para ulama tentang nikah. Hukum nikah, para ulama bersepakat bahwasanya nikah merupakan syariat yang dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam Islam. Namun hukum nikah tidak bersifat tunggal, melainkan bisa berbeda-beda sesuai kondisi seseorang. Jadi hukum nikah itu tergantung kondisi orang tersebut. Di sini disebutkan mayoritas ulama menghukumi nikah itu adalah sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan, yaitu bagi orang yang memiliki keinginan menikah, yang tidak takut terjerumus ke dalam zina. Jadi nikah itu hukumnya bisa sunnah bagi orang yang ingin menikah
ya, tapi dia tidak takut terjerumus ke dalam zina. Yang kedua yaitu wajib, ya, jika ia khawatir jatuh ke dalam zina. Jadi nikah itu hukumnya bisa wajib jika seseorang itu khawatir dirinya terjerumus ke dalam zina. Yang ketiga, bisa juga makruh jika tidak mampu memberi nafkah. Atau disebutkan juga makruh bagi orang yang mempunyai penyakit. Yang keempat, nikah juga bisa haram hukumnya, ya, bagi orang yang mendapatkan penyakit seperti mandul atau yang lainnya. Jadi hukum nikah ini tergantung kepada orang tersebut. Jadi orang tersebut yang bisa menentukan, ya, apakah dia wajib nikah, atau nikah itu sunnah baginya, atau nikah itu makruh baginya, atau yang lainnya. Itu tergantung ke pribadinya masing-masing, ke orang-orangnya masing-masing. Kemudian definisi nikah online. Yang pertama adalah akad nikah yang dilakukan secara daring melalui media teknologi. Nikah online adalah pelaksana akad nikah antara mempelai pria, mempelai wanita, wali dan saksi dengan menggunakan media komunikasi. Tanpa adanya pertemuan fisik secara langsung di satu tempat. Biasanya karena jarak atau kondisi tertentu. Ya. Dalam praktiknya nikah online dilakukan karena adanya kendala tertentu, ya, seperti jarak jauh antara pihak, kondisi pandemi, ya, keterbatasan mobilitas, atau alasan praktis lainnya. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, pencatatan nikah wajib dilakukan secara langsung di hadapan penghulu. Namun dalam keadaan darurat, sebagian pihak mencoba melangsungkan akad nikah melalui media daring, meskipun status keabsahan hukumnya masih menjadi perdebatan. Dan praktik nikah online ini itu banyak dijumpai di masyarakat, ya. Ada beberapa praktik nikah online yang muncul dalam masyarakat, antara lain akad nikah via video call. Yang kedua, wali atau calon suami menggunakan wakalah atau perwakilan. Yang ketiga, akad nikah melalui telekonferensi resmi. Kemudian pembahasan yang berikutnya yaitu tentang legalitas nikah online. Menurut ulama, ya, nikah online itu hukumnya sah jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Fenomena nikah online, ya, menimbulkan perdebatan di tengah kalangan para ulama karena menyangkut keabsahan akad nikah yang dilakukan tanpa kehadiran fisik di satu majelis. Dalam fikih klasik, akad nikah yang menuntut adanya ittihadul majlis, kesatuan tempat dan waktu, serta kesaksian langsung dari para saksi. Dengan hadirnya teknologi, muncul perbedaan pandangan. Yang pertama, ada ulama yang membolehkan atau yang mensahkan nikah secara online. Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa nikah online sah dengan syarat seluruh rukun dan syarat pernikahan tetap terpenuhi, ya, yaitu dengan adanya calon suami dan calon istri yang jelas, adanya wali nikah yang sah, adanya dua saksi yang dapat menyaksikan ijab qabul, ya, ijab qabul dilakukan dengan lafaz yang jelas dan dimengerti. Alasan para ulama yang membolehkan nikah online itu disahkan adalah yang pertama, media komunikasi seperti telepon, video call atau telekonferensi dapat dianggap sebagai sarana penyambung suara dan penglihatan, sehingga hukum asalnya adalah mubah. Yang kedua, ada kaidah fikih yang menyatakan, ya, al aslu fil asya, ya, al ibahah, hukum asal segala sesuatu itu boleh kecuali dalil yang melarangnya.
Beberapa lembaga fatwa di Timur Tengah seperti ya Dar al-Ifta membolehkan akad nikah melalui sarana elektronik asalkan memenuhi syarat kejelasan identitas, keadaan saksi dan tidak menimbulkan keraguan. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat tidak sah atau tidak membolehkan nikah online. Ya. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa nikah online tidak sah ya dengan alasan tidak terpenuhi syarat ittihadul majlis karena akad dilakukan di tempat yang berbeda. Yang kedua, saksi tidak menyaksikan secara langsung secara fisik. Padahal salah satu syarat sah nikah adalah asyhada al-hakikiyah, kesaksian yang nyata. Yang ketiga, dia khawatirkan terjadi pemalsuan identitas atau penipuan karena komunikasi daring rawan disalahgunakan. Ya, pendapat ini sejalan dengan praktik pernikahan di Indonesia, di mana Kementerian Agama Republik Indonesia mengharuskan akad nikah dilakukan secara langsung dengan pencatatan resmi di KUA, bukan melalui media online. Kemudian pendapat yang berikutnya yaitu pendapat moderat, ya boleh nikah online dengan wakalah atau dengan wakil, yaitu boleh dilakukan dengan cara wakalah, ya artinya jika salah satu pihak tidak hadir, ia bisa mewakilkan akad kepada orang lain dengan surat kuasa atau pernyataan resmi. Misalnya, contoh calon suami di luar negeri memberikan kuasa kepada wakil di Indonesia untuk mengucapkan akad. Cara ini dianggap lebih aman dan sesuai dengan praktik fikih klasik. Kemudian problematika nikah online. Yang pertama, rentan penipuan dan manipulasi identitas. Fenomena nikah online sebagai bentuk adaptasi teknologi dalam pelaksanaan akad nikah menimbulkan sejumlah problematika. Ya. Masalah ini muncul karena adanya perbedaan pandangan antara ulama, ya, aturan pemerintah serta realitas sosial yang berkembang. Yang kedua, sulit verifikasi wali, saksi dan keaslian ijab qabul. Ya. Saksi dalam akad nikah harus menyaksikan ijab qabul dan ijab dan qabul secara jelas melalui media daring. Keabsahan kesaksian dipertanyakan apakah termasuk ya syahadah hakikiyah, kesaksian nyata, atau hanya syahadah hukmiyah, kesaksian hukum. Yang berikutnya, tidak tercatat secara hukum negara. Poin yang berikutnya yaitu tentang nikah siri, ya. Yaitu definisi nikah siri. Kata siri berasal dari bahasa Arab, yaitu sirran yang berarti rahasia atau tersembunyi. Dalam konteks pernikahan, kata ini merujuk pada akad nikah yang dilakukan secara diam-diam atau tidak diumumkan secara luas. Secara istilah, nikah siri dapat difahami sebagai pernikahan yang dilaksanakan sesuai rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam, tapi tidak dicatat secara resmi di lembaga negara, KUA atau catatan sipil. Dengan kata lain, nikah siri sah menurut sebagian ulama fikih selama memenuhi syarat dan rukun, ya, tapi tidak memiliki kekuatan hukum administratif di mata negara karena tidak tercatat. Tinjauan syariat, ya. Dalam fikih Islam, nikah siri bisa sah bila memenuhi syarat dan rukun. Namun para ulama menekankan pentingnya i'lan, yaitu pengumuman agar pernikahan tidak menimbulkan fitnah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, yaitu hadis hasan. Rasulullah SAW bersabda, umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di masjid serta tabuhlah rebana. Hadis ini menjadi dalil bahwa pernikahan sebaiknya diumumkan agar tidak menimbulkan prasangka buruk. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, menurut hukum negara, nikah siri tidak diakui karena tidak tercatat di KUA. Hal ini bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan pencatatan perkawinan. Akibatnya tidak ada nikah, tidak ada akta nikah
Istri dan anak tidak memiliki jaminan hak-hak hukum seperti nafkah, warisan, dan akta kelahiran. Poin yang berikutnya, dampak dan solusi nikah siri. Yang pertama, dampak, ya, tidak ada perlindungan hukum bagi istri dan anak. Yang kedua, sulit mendapatkan hak waris, akta kelahiran, dan nafkah resmi. Dan yang poin berikutnya itu solusinya adalah pencatatan nikah di negara, edukasi pentingnya administrasi. Jadi, poin yang berikutnya itu tentang definisi cerai online. Definisi secara umum, ya, yaitu definisi cerai. Ya. Proses perceraian yang dilakukan melalui media elektronik berbasis internet dengan cara menggunakan aplikasi atau platform daring. Dengan kata lain, cerai online merupakan bentuk adaptasi peradilan agama terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga proses hukum perceraian dapat dilakukan lebih praktis, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Definisi menurut hukum di Indonesia, ya, di Indonesia istilah cerai online merujuk pada proses perceraian yang diajukan melalui aplikasi, ya, e-court Mahkamah Agung RI dan dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik. Mahkamah Agung melalui peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik telah mengatur mekanisme ini. Dengan adanya aturan ini, masyarakat dapat mendaftarkan gugatan cerai, ya, membayar biaya perkara hingga mengikuti persidangan secara daring. Dasar hukum perceraian dalam Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 229, at-talaqu marratan fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Talak itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Ya, ayat ini menunjukkan bahwasanya perceraian dibolehkan, namun harus dilakukan dengan adab yang baik. Kemudian dalil dari hadis, ya, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan Hakim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, abghadul halal abghidul halal ilallahi at-talaq. Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak. Ya, hadis ini menunjukkan, ya, bahwasanya perceraian itu halal tapi dibenci, sehingga hanya boleh dilakukan jika sudah tidak ada solusi lain. Pandangan ulama fikih tentang poin yang berikutnya yaitu tentang perceraian modern. Faktor penyebab, ya, perceraian modern adalah ekonomi, media sosial, diantaranya ekonomi, media sosial, KDRT, dan kurangnya komunikasi. Ya. Perceraian modern berbeda dengan perceraian tradisional karena banyak dipengaruhi oleh perubahan sosial, budaya, teknologi, dan ekonomi. Di sini disebutkan ada beberapa faktor. Yang pertama adalah ekonomi. Ya. Itu bisa jadi kesulitan ekonomi seperti pengangguran atau rendahnya pendapatan dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat sering menjadi pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Ya, atau perbedaan pola pikir dalam mengelola keuangan rumah tangga juga bisa menimbulkan konflik dan akhirnya berujung perceraian. Kemudian faktor yang berikutnya yaitu media sosial. Yaitu gaya hidup modern yang cenderung individualis, membuat pasangan kurang mengedepankan kebersamaan.
Terbukanya pergaulan melalui media sosial memunculkan potensi perselingkuhan atau hubungan di luar pernikahan. Ya. Atau juga banyak standar-standar yang mungkin sekarang viral itu tentang standar-standar ya, media sosial. Seperti laki-laki itu harus punya pendapatan sekian, ya, si perempuannya harus begini, harus begitu, dan ini juga bisa menimbulkan ya faktor-faktor perceraian. Yang berikutnya, penyebab yang berikutnya adalah kurangnya komunikasi. Sibukan kerja dan aktivitas di luar rumah membuat suami istri jarang berinteraksi. Atau komunikasi yang buruk memicu kesalahpahaman antara ya, suami dan istri. Dan poin yang berikutnya yaitu upaya pencegahan dan relevansi fikih. Perceraian modern sering terjadi karena kompleksitas masalah sosial, ekonomi, teknologi, dan psikologis. Ya. Oleh karena itu, pencegahannya harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pasangan, keluarga, masyarakat, lembaga, dan negara. Ya. Upaya yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman agama dan komunikasi keluarga. Ya, yang mana ya pemahaman agama ini sangat penting ya bagi seseorang yang ingin menikah ya, maka hendaknya dia mempelajari tentang fikih-fikih nikah dan fikih-fikih keluarga. Yang kedua, konseling pranikah dan pasca nikah. Dan yang terakhir, yang ketiga, fikih keluarga tetap relevan untuk menjaga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan poin yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Ya. Nikah online dan cerai online sah secara syar'i bila syarat terpenuhi, tapi perlu regulasi. Ya. Yang kedua, nikah siri sah tapi bermasalah secara sosial dan hukum. Yang ketiga, perceraian modern banyak faktor penyebabnya dan perlu upaya pencegahan. Dan yang terakhir, ya saran, pencatatan pernikahan, edukasi dan konseling keluarga. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator acara. Tapi barakallahu fikum untuk Akhi Fajar. Selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab kepada seluruh peserta. Dipersilahkan untuk bertanya, baik itu menggunakan mikrofon atau di kolom chat. Afan mungkin untuk menyingkat waktu, Maka harus biar dilakukan. kita lanjut ke Harus sesi diamalkan kedua untuk dalam presentasikan. kisah Nanti untuk amalan pertanyaan kita, bisa kalau nanti kita ditanyakan kita lewat kolom boleh chat atau hanya lewat ngerti-ngerti, grup kalau ya. ngerti tok Ya, itu seperti iblis itu. pun juga lebih paham tentang omong. Bisa diulang, tadi siapa yang bertanya? Belum ada yang bertanya. Tapi mungkin untuk pertanyaan bisa dilanjutkan nanti setelah pemateri yang kedua. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk penyampaiannya agar waktunya lebih kondusif. Nanti Akhi Fajar bisa melihat pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan terlebih dahulu untuk pemateri kedua yaitu Akhi Muhammad Safri M. Zenu dengan tema fikih reproduksi modern, bayi tabung, inseminasi buatan, donor sperma atau ovum. Kepada Akhi Muhammad Safri M. Zenu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwan, apakah sudah terlihat layarnya kan? Belum. Belum terlihat ya? Belum. Afwan, Anda menggunakan HP ini. Laptop Anda lagi error. Afwan, apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ustadz Jundi selaku pemangku mata kuliah fikih dan juga ikhwan wal akhwat yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan, kesehatan serta kesempatan sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan presentasi online dengan insyaallah dengan baik. Selalu serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu saya akan memulai presentasi saya dengan judul Fikih Reproduksi Modern Bayi Tabung, Inseminasi Buatan dan Donor Sperma atau OPOM. Pendahuluan, makalah ini akan membahas tentang fikih reproduksi modern, bayi tabung, dan inseminasi buatan, serta donor sperma atau disebut OPOM berdasarkan dalil Al-Quran untuk memahami lebih dalam lagi tentang hukum Islam, tentang fikih-fikih yang mengikuti perkembangan zaman modern pada zaman sekarang ini. Yang pertama yaitu tentang bayi tabung, definisi tentang bayi tabung. Bayi tabung adalah proses pembuahan antara sel sperma laki-laki dan sel telur perempuan yang dilakukan di luar tubuh wanita atau di luar rahim wanita dalam bentuk tabung atau inkubator. Lalu embrio yang terbentuk dimasukkan kembali ke rahim agar berkembang menjadi janin. Tujuan utamanya adalah membantu pasangan suami istri yang sulit memiliki anak keturunan karena masalah kesuburan atau masalah-masalah yang lain yang dapat menyebabkan antara suami istri yang tidak dapat mendapatkan keturunan. Perspektif Islam terhadap bayi tabung adalah Islam memperbolehkan bayi tabung selama menggunakan sperma dan ovum suami istri yang sah berdasarkan pada prinsip menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Di antara dalilnya dalam Al-Quran tentang bayi tabung yang pertama yaitu Quran surah Al-Mu'minun yaitu ayat 12 sampai dengan ayat 14. Terjemahnya adalah dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau dari yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Lalu air mani itu kami jadikan segumpal darah atau alaqah. Kemudian segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging yaitu mudghah. Quran surat Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12 sampai 13. Makna dan kaitan bayi tabung terhadap ayat tersebut adalah menjelaskan proses penciptaan
manusia yang sangat teratur dalam konteks bayi tabung. Manusia hanya memindahkan proses pembuahan ke luar rahim, tetapi yang menciptakan kehidupan tetap yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka teknologi ini digunakan selama tidak mengubah sunnatullah dalam hal nasab dan kehormatan. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang bayi tabung ini, diantaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lim ri'i yu'minu billahi wal yaumil akhir ayyasqiya ma'ahu zar'a ghairih. Yaitu tidak halal bagi seorang laki-laki yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk menyiramkan air maninya ke ladang atau rahim yang bukan haknya. Hadis ini menjadi dalil utama dalam hukum bayi tabung menurut Islam. Makna menyiram air mani ke ladang yang bukan haknya adalah memasukkan sperma laki-laki ke dalam rahim wanita yang bukan istrinya secara sah. Ini mencakup bentuk hubungan haram maupun perubahan buatan atau seperti bayi tabung yang melibatkan donor sperma, donor opum atau ibu pengganti, surogat. Ya, artinya Islam sangat menekankan kesucian dan kejelasan asal keturunan nasab. Oleh karena itu, segala bentuk teknologi reproduksi buatan yang mencampur sperma atau opum dari orang lain tidak dibenarkan. Hukum tentang bayi tabung dalam Islam, yaitu yang pertama dibolehkan atau halal jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sperma berasal dari suami istri atau dalam kata lain suami istri yang sudah melalui pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang kedua, opom atau sel telur berasal dari istri sendiri atau bukan mengambil dari sel telur dari perempuan-perempuan lain yang bukan istri dari suami tersebut. Yang ketiga, embrio ditanamkan ke rahim istrinya yang sah. Yang keempat, proses dilakukan selama keduanya masih terikat pernikahan yang sah. Dan pembuatan bayi tabung itu tidak boleh berarti dilakukan setelah suami istri tersebut setelah bercerai atau telah melakukan talak 3. Dalil pendukung dan dia Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dan dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu. Quran Surah An-Nahl ayat 72. Ayat ini menunjukkan bahwa keturunan yang sah dalam Islam harus berasal dari hubungan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Hukum yang kedua itu tidak diperbolehkan atau dalam kata lain hukumnya adalah haram jika melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, sperma dari laki-laki lain atau bukan suami. Yang ketiga, sel telur dari wanita lain. Yang keempat, rahim, titipan atau ibu pengganti. Yang kelima, proses dilakukan setelah perceraian atau setelah suami meninggal. Dalil larangan Allah mengharamkan zina dan menetapkan nasab dari hubungan yang sah. Quran Surah Al-Furqan ayat 68-70. Keterlibatan pihak ketiga dianggap menyerupai zina secara medis karena telah mencampuri nasab atau garis keturunan. Yang kedua adalah inseminasi buatan atau inseminasi buatan. Pengertian dan hukumnya dalam Islam. Yang pertama yaitu pengertian inseminasi buatan. Dalam pandangan Islam, inseminasi buatan adalah upaya medis untuk mendapatkan keturunan melalui cara yang tidak alami. Namun dapat dibenarkan jika tetap menjaga batasan syariat, khususnya nasab atau garis keturunan, kehormatan dan kesucian hubungan pernikahan. Dengan kata lain, inseminasi buatan hukumnya boleh atau mubah jika dilakukan di luar batas tidak boleh jika diluarkan di luar batas syariat, hukumnya haram. Hukum inseminasi buatan menurut Islam yaitu diperbolehkan atau halal jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, sperma berasal dari suami istri sendiri atau suami istri yang dalam ikatan nikah yang sah. Yang kedua, sel telur dan rahim milik istri yang sah.
Yang ketiga, dilakukan selama keduanya masih dalam ikatan pernikahan yang sah. Yang keempat, prosedur dilakukan dengan menjaga adab Islam seperti menutup aurat dan tidak membuka tubuh kecuali yang diperlukan secara medis. Dalam kondisi ini, inseminasi buatan sama hukumnya seperti bayi tabung, yaitu boleh sebagai bentuk ikhtiar memperoleh keturunan. Yang pembahasan selanjutnya yaitu tentang donor sperma atau ovum dalam pandangan Islam. Yang pertama, pengertian dan tujuan adalah donor sperma atau ovum adalah pemberian sperma oleh laki-laki kepada perempuan lain untuk pembuahan tujuan donor untuk pembuahan. Tujuan donor sperma dalam dunia medis, tujuan utamanya adalah membantu program reproduksi buatan bagi pasangan suami istri yang tidak memiliki anak karena suami mandul atau sperma lemah atau karena hal-hal yang lainnya yang menyebabkan suami istri tersebut tidak mendapatkan keturunan. Wanita tunggal yang ingin memiliki anak tanpa menikah dalam pandangan medis barat. Penelitian medis misalnya penelitian genetik atau fertilitas. Namun dalam konteks syariat Islam tujuan semacam ini harus disaring dengan hukum halal haram dan tidak boleh menghalalkan cara yang bertentangan dengan nasab dan kehormatannya. Yang kedua yaitu hukum tentang donor sperma atau ovum dalam Islam. Hukumnya adalah haram secara mutlak. Dalam pandangan Islam, donor sperma tidak diperbolehkan, baik untuk tujuan medis maupun sosial. Karena melanggar prinsip menjaga nasab hidz an-nasl. Salah satu dari maqasid asy-syar'iyyah, tujuan utama syariat. Alasan dan dasar pengharaman yang pertama A, terjadi percampuran nasab, yang B dikiaskan dengan zina, yang C bertentangan dengan tujuan pernikahan. Selanjutnya dalil-dalil syariah terkait inseminasi buatan dan donor sperma. Yang pertama yaitu tentang inseminasi buatan. Yaitu Quran surah Al-Mu'minun ayat 20 surah Al-Mu'minun, sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh yaitu rahim. Quran surah Al-Mu'minun. Kaitan dengan inseminasi, ayat ini menegaskan bahwa proses penciptaan manusia tetap bergantung pada kehendak Allah, meskipun manusia berusaha melalui teknologi media Islam seperti inseminasi. Maka ikhtiar ini dibolehkan selama tidak melanggar hukum syariat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Yang selanjutnya dalil tentang donor sperma atau ovum. Quran surah Al-Furqan ayat 54 yang artinya, dan dia Allah yang menciptakan manusia dari air mani, lalu dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan nasab dan perbesanan hubungan pernikahan. Penjelasan, ayat ini menunjukkan bahwa nasab keturunan dalam Islam hanya boleh terbentuk melalui pernikahan yang sah. Donor sperma menghapus kejelasan nasab karena anak tersebut tidak diketahui secara syar'i siapa ayahnya yang sah. Kesimpulan, reproduksi modern mengedepankan prinsip menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Bayi tabung diperbolehkan jika menggunakan material genetik suami istri. Sedangkan donor sperma dan ovum dipandang bermasalah secara syariah. Inseminasi buatan diperbolehkan dalam Islam sebagai bentuk ikhtiar memperoleh keturunan asalkan dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah tanpa campur tangan pihak ketiga dan tetap menjaga adab serta kesucian nasab. Donor sperma bertujuan membantu pembuahan secara medis, tetapi dalam Islam hukumnya haram secara mutlak karena menyebabkan percampuran nasab, melanggar kesucian pernikahan dan menyerupai zina secara hukum syar'i. Demikian presentasi yang dapat Anda sampaikan. Jazakumullah khairan ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum kepada pemateri yang kedua.
Baik, acara selanjutnya kita buka sesi pertanyaan. Yang tadi belum sempat ditanyakan kepada pemateri pertama, dipersilahkan ditanyakan sekarang. Dan juga yang mau bertanya untuk pemateri kedua, dipersilahkan juga. Bisa menggunakan mikrofon langsung atau pertanyaan melalui chat di kolom komentar. Baik, mana awali terlebih dahulu. Di sini ada pertanyaan dari Akhi Didik untuk Akhi Fajar. Oke, Akhi Fajar masih standby? Hadir. Ya. Di sini ada pertanyaan, apa bahaya atau mudorot yang timbul dari nikah siri dalam konteks sosial dan hukum? Kepada Akhi Fajar, silakan untuk menjawab. Syukran. Syukran kepada moderator yang telah berikan waktunya. Tapi di sini ada pertanyaan dari Akhdidik, yaitu apa bahaya atau mudorot yang timbul dari nikah siri dalam konteks sosial dan hukum. Saya akan menjawabnya dari segi sebentar. Saya akan membahasnya dari segi sosial terlebih dahulu. Bahaya nikah siri dari segi sosial. Sebentar. Yaitu terdapat beberapa poin. Dampak sosialnya adalah yang pertama adalah stigma negatif, ya, yaitu pasangan yang menikah siri sering mendapat pandangan negatif dari masyarakat, ya, dianggap tidak sah atau tidak bermartabat karena tidak ada bukti resmi. Yang kedua yaitu potensi fitnah dan konflik, ya, karena pernikahan dilakukan secara sembunyi. Masyarakat bisa menuduh pasangan berhubungan tanpa ikatan pernikahan yang menimbulkan fitnah dan konflik sosial. Kemudian bahaya yang berikutnya, ya, yaitu poligami terselubung. Ya. Nikah siri sering dijadikan jalan bagi poligami tanpa izin resmi dari istri pertama, sehingga memicu ketidakadilan dan kepecahan rumah tangga. Ya, Kemudian yang berikutnya, mudorot atau bahaya yang berikutnya, yaitu ketidakjelasan status anak. Ya, anak dari pernikahan siri itu rentan sekali mendapat stigma sebagai, ya, anak luar nikah, ya, atau yang sering terkenalnya itu anak haram, ya, bila orang tua tidak dapat menunjukkan bukti perkawinan resmi. Ya, kemudian dari segi secara hukumnya, ya, yang pertama yaitu, ya, jelas, ya, tidak diakui negara, ya, nikah siri, ya, dan nikah online yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum. Ya, akibatnya, ya, pasangan dianggap belum menikah secara resmi. Kemudian bahaya yang kedua yang berikutnya, hak istri tidak terlindungi. Ya. Istri tidak dapat menuntut hak nafkah, ya, harta gonogini atau harta warisan melalui pengadilan karena tidak ada akta nikah sebagai bukti sah. Kemudian bahaya yang berikutnya, dari segi hukum, status anak bermasalah. Ya. Anak dari pernikahan siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Ya. Hubungan hukum dengan ayah baru bisa diakui melalui penetapan pengadilan.
Dan yang terakhir, kesulitan administrasi. Ya, tidak adanya akta nikah menyulitkan dalam pembuatan akta kelahiran, ya, pencatatan kartu keluarga hingga pengurusan administrasi lainnya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Barakallahu fikum. Baik, Jazakallahu khairan. Pak. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Akhi Safri dari UT Atika. Bagaimana jika kasus seorang wanita menyimpan embrionya lalu menikah lagi? Apakah boleh menggunakan embrio dari suami sebelumnya? Kemudian ada pertanyaan dari Uti Lestari untuk Akhi Safri juga. Menurut pandangan syariat, mana yang lebih baik bagi orang tua yang kesulitan mempunyai anak? Yang pertama, bersabar, tidak mempunyai anak, atau berikhtiar dengan program bayi tabung. Kepada Akhi Safri, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pada Ti Atika sudah bertanya. Itu pertanyaannya, bagaimana jika ada kasus seorang wanita menyimpan embrionya lalu menikah lagi? Apakah boleh menggunakan embrionya dari suami sebelumnya? Menurut fikih Islam itu tidak diperbolehkan menggunakan embrio yang berasal dari sperma suami terdahulu setelah ia tidak lagi menjadi suaminya, baik karena cerai maupun wafat. Alasan yang pertama yaitu status nasab dan hubungan pernikahan bayi tabung hanya boleh dilakukan antara pasangan suami istri yang sah saat proses pembuahan dan penanaman embrio berlangsung. Jika wanita tersebut telah menikah lagi, maka status hubungan pernikahan dengan suami pertama itu sudah terputus atau sudah cerai, sehingga menggunakan embrio dari sperma suami pertama tidak lagi sah secara syariat. Menurut Majma' Al-Fiqih Al-Islami dan Majelis Ulama Indonesia telah memutuskan bahwa bayi tabung hanya boleh dilakukan antara suami dan istri yang masih terikat pernikahan yang sah. Embrio yang tersimpan setelah perceraian atau kematian suami tidak boleh digunakan lagi, melainkan harus dimusnahkan secara etis. Itu jawaban yang pertama. Dan yang kedua yaitu pertanyaan dari Ukhti Lestari. Menurut pandangan syariat, mana yang lebih baik orang tua yang sulitan mempunyai anak, yaitu bersabar, tidak mempunyai anak, atau berikhtiar dengan program bayi tabung? Berikhtiar untuk mendapatkan keturunan itu diperbolehkan, bahkan bisa menjadi anjuran selama caranya sesuai syariat. Ikhtiar adalah bagian dari tawakal. Nabi SAW bersabda, berobatlah kalian karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Maka melakukan ikhtiar medis seperti program bayi tabung halal asalkan memenuhi syariat ikhtiar. Syarat kehalalan bayi tabung telah kita jelaskan dalam presentasi tersebut. Jadi dalam jawaban yang telah Ana jawab tadi, itu lebih baik berikhtiar daripada bersabar menurut hadis Rasulullah SAW. Karena tidak mendapatkan keturunan itu bisa disebut juga sebagai penyakit, apa sakit karena apa, suaminya atau istrinya, maka berobatlah karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya pula. Mungkin sekian jawaban dari Ana pada Ukti Atika dan Ukti Lestari. Jika masih kurang, Ana mohon maaf. Sekian. Barakallahu fikum untuk Akhi Sapri. Semoga pertanyaannya bisa menjawab sesuai yang diinginkan. Taib, karena sudah tidak ada yang bertanya, maka Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana kembalikan kepada dosen mata kuliah fikih. Dekat pintu Pak, jadi dari yang ya
Baik, Jadi mobilnya kan jazakumullah khairan kepada kedua pemakalah yang sudah mempresentasikan makalahnya yang sudah cukup baik. Ya, sebelum saya akan sedikit menambahkan masalah tema ini, eh, saya akan merevisi dulu beberapa makalah yang telah dipresentasikan tadi oleh dua pemakalah ya. Baik, untuk pemakalah pertama ya yang disampaikan oleh Saudara Fajar Yasin Gunawan dengan judul Bikin Nikah Online dan Siri, Cerai Online dan Perceraian Modern ya. Baik, ya secara tata letak penulisan sudah cukup bagus. Ya di pendahulu di cover terus di daftar isi sudah cukup bagus ya yang telah dibuat oleh beliau ya cuman nanti sedikit yang perlu diperbaiki ya kalau bisa tata letaknya tata letaknya yang disampaikan tadi ya di cover ya itu kalau bisa biar indah enak dibaca jadi makalah bikin nikah online dan siri serta cerai online baru nanti di bawahnya dan perceraian modern atau kalau memang jangan sampai pisah antara perceraian modernnya sendiri jangan jadi ini seakan-akan ini bahasanya nikah online siri cerai itu adalah hal yang modern ya nanti monggo dibuatkan susunannya yang baik ya terus juga gelar dosen ya nanti diperbaiki tuh D-nya kecil ya nanti itu diperbaikan dalam sisi penulisannya. Baik, kemudian dalam bahasa dan ejaan. Ya, tolong beberapa bahasa dan ejaan diperbaiki. Ya, seperti contoh, di situ tulisan diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran. Maksudnya diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah. Ya, nanti itu diperbaiki ya. Jadi ya bukan mata pelajaran ini. Ini bukan tapi mata kuliah kan kita lagi kuliah bukan mata pelajaran ya. Jadi nanti di situ disebutkan ya, memenuhi salah satu tugas mata kuliah bukan mata pelajaran gitu ya. Ya nanti diperbaiki tulisannya. Kemudian juga konsistensi penulisan pakai sallallahu alaihi wasallam yang baik ya. Sallallahu alaihi pakai tanda petik alaihinya. Seperti itu. Ya terus ada bahasa juga mungkin ya, cerai online melalui peradilan agama berbasis daring ya mungkin biar lebih orang bisa memahami cerai online melalui sistem peradilan agama berbasis daring ya melalui sistem peradilan agama bukan melalui peradilan agama berbasis daring ya intinya gunakan bahasa baku dan akademik hindari gaya tutur yang terlalu mengalir dan emosional ya itu dia kaitan dengan sandi awal-awal terus selanjutnya nanti yang sering saya singgung adalah dilengkapi tentang footnote-nya ya Tapi nanti hasil laporannya dia penulisan yang bayar tukang Pak orang. ya, footnote-nya biar lebih Jadi kita merujunya kemana lupa dikasih footnote-nya ya. Seperti itu beberapa terus tata letak garis lurus ya seperti di dalam pembahasan ketika sudah contoh ya definisi nikah online apa itu nanti agak menjorok ke dalam jadi susunan garisnya tidak semua maju ke depan itu tata letak penulisan aja terus yang di belakangnya juga itu harus rata tidak ini ya itu ya sebenarnya untuk pelatihan di dalam penulisan makalah yang lebih baik itu dalam sisi tulisan dan tata letaknya ya
Adapun dalam sisi materi sudah cukup bagus yang disampaikan ya dari materinya. Ya, cuma nanti eh, yang perlu ditambahkan atau yang perlu harus diperbaiki, ya di sini sudah disebutkan tentang eh, pengertian nikah. Nah, secara baik sudah bagus, ya pengertian nikah secara bahasa dan syariat, ya. Ya kalau bisa nanti ditambahkan sedikit dengan aqwal ulama ya definisinya seperti itu. Ya. Terus di sini ada yang luput ya. Hukum nikah di sini kan di sini ditulis ada 5, tapi yang disebutkan hanya 4. Ada yang kurang satu di sini nih. Jadi wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Ya, ada di situ yang kurang. Nanti ditambahkan ya. Kemana makruhnya ini hilang? Nanti ditambahkan ya, tentang hukum nikah. Ya, itu ada yang kurang di situ. Ya, itu dia eh, kaitan dengan hukumnya. Ya, terus nanti perlu tambahan juga ya terkait tentang kalau bisa landasan teorinya ditambahkan kutipan dari kitab-kitab fikih klasik dan fatwa kontemporer ulama-ulama ya untuk perkuat tentang nikah siri, ya kemudian nikah online, ya dan seterusnya. Dibuatkan kutipan dari fikih, kitab fikih klasik dan fatwa kontemporer UI, ya terus bagaimana ulama Lajnah Daimah dan seterusnya. Ya, kemudian eh, di dalam apa namanya masalah nikah itu ya nanti ditambahkan ya nanti di sini sudah cukup bagus ya disebutkan tentang macam-macam syarat-syarat sah nikah online ya seperti itu bagaimana menurut para ulama ya sudah ada pendapatnya dengan syarat-syaratnya kemudian problematikanya sudah cukup bagus ya seperti itu ya tentang masalah hukum. Nah, tinggal ya masalah nikah sirih ya ini nanti nikah sirih mungkin nanti dipertajam dibuat perbedaan apakah nikah siri dengan nikah di Indonesia kita kan biasanya ada namanya nikah siri nikah di bawah tangan itu apa sama apa beda ya itu nanti tolong tolong dijelaskan ya apakah nikah siri dan nikah di bawah tangan ya seperti itu ya dalam konteks eh ya pernikahan itu bagaimana menurut ya, menurut secara istilah, secara syariat, ya, maksudnya pengertian secara akwal ulama, dan menurut KUA kita catatan sipil yang ada. Ya, seperti itu. Karena yang biasanya kita ketahui kalau nikah siri itu nikah sah, ya, tapi cuma tanpa tercatat di KUA. Itu aja sih biasanya. Kalau di bawah tangan itu biasanya eh, nikah yang hanya lingkungan sekitarnya saja, tidak diketahui oleh orang banyak. Seperti itu. Ya, mungkin nanti dibuatkan perbedaannya ya. Tentang istilah-istilah itu nikah siri atau ada biasa juga istilah diam-diam ya nikah diam-diam seperti itu. Bagaimana? Ya, nanti coba ditambahkan ya sisi perbedaannya. Kemudian ya lanjut ya kalau sudah masalah ini. Kemudian yang mungkin nanti yang perlu ditambahkan tentang nikah wakalah ya. Nikah wakalah ya nanti itu bisa sedikit ditambahkan ya tentang nikah wakalah ini ya sudah disebutkan sudah bagus tentang eh, pengertian nikah wakalah ya seperti itu tapi ya di sini ada beberapa bentuk ya nikah secara wakalah ya nanti lebih diperjelas lagi karena di sini tadi disimpulkan sedikit menyinggung tentang ya di antara nikah online itu ya dengan adanya nikah wakalah salah satu untuk
mencari solusi dari nikah solusi daripada nikah online ya seperti itu. Ya tadi mungkin nanti lebih diperjelas lagi sedikit tentang persinggungan dengan nikah wakalah ya nanti bisa dijelaskan lebih sedikit mendalam ya lebih detail sedikit ya dengan nikah wakalah pengertiannya bagaimana terus bentuknya di situ kan ada 3 bentuk ya pihak laki-laki mewakilkan kepada orang lain ya wali mewakilkan kepada orang lain keduanya mewakilkan dan ada lafadz-lafadznya ya nanti bisa lebih dikembangkan lagi ya nikah wakalah seperti itu ya nanti itu kaitannya kemudian dengan cara online ya juga sudah bagus penjelasannya ya cuma nanti kalau bisa lebih diperinci dulu tentang perceraian itu apa ya sebagaimana pernikahan di awal sudah ada disebutkan definisi lugotan wa istilahan di sini kalau bisa juga dibuat seperti itu ya tentang pengertian perceraian dalam Islam ya seperti itu ya dan sudah dijelaskan juga beberapa hukum-hukumnya syaratnya nikah online cerai secara online juga nanti bisa sudah dijelaskan secara modern ya dan terakhir juga eh, upaya pencegahan perceraian secara modern ya nanti itu bisa ya diperjelas lagi ya intinya sudah cukup bagus sih semua ya isi dari materi tinggal itu tadi ditambahkan beberapa nukilan-nukilan akbar ulama dan fatwa-fatwa untuk memperkuat pendapat ya tersebut. Baik. Kemudian untuk pemakalan yang kedua ya pemakalan yang kedua yang membahas tentang eh fikih modern ya tentang bayi tabung, inseminasi buatan dan donor sperma dan ovum. Ini makalahnya kok sangat singkat sekali ya, Mas Sepri. Ini kok saya buka cuma 5 halaman ya. Apa Ustaz? Yang PDF itu Ustaz. Ya ini yang antum kirim yang mana ya? Ini ada berapa halaman ya? Saya terima dari jenengan itu saya buka yang ada 5 halaman aja. Memang ada berapa Oh, apa halaman Ustaz? ini? Mungkin Jenengan salah salah kirim kirim Ustaz. mungkin. Itu ada 2 Iya. makalah ya. Ya nanti ya nak kirim lagi Ustaz. Ya. Baik, baik. Karena di sini covernya nggak ada, terus mungkin antum buatnya anu kali ya, berpisah-pisah kali ya, terpisah-pisah sehingga ini karena yang covernya nggak ada, daftar isinya nggak ada, terus langsung yang ada saya cuma langsung bab 1 pendahuluan itu saja sih, Oh, ya yang nah, saya Ustaz. terima dari jenengan, ya terus sudah ada kesimpulan, ada saran, ya cuman tidak ada ininya, marojiknya nggak ada disebutkan di situ. Ya nanti disempurnakan lagi ya isi materinya. Ya Nah, makalahnya Ustaz. ini karena ini cuma kok saya kaget kok cuma 5 halaman dibanding tadi yang sebelumnya yang di online series itu ya lumayan 16 halaman. Seperti itu. Baik. Untuk revisi perbaikannya ya terkait tentang yang harus diperbaiki dari makalah jenengan itu tadi 1 poin ya nanti tolong itu diperbaikan ya tentang materi tersebut ya. Kemudian bahasanya juga kalau bisa ya bahasa yang bagus ya. Ya presentasi bukan presentasi seperti itu. Fikih pakai bahasa yang konsisten dengan mau KBII atau pakai Arab Latin. Fikih K-nya itu mau K atau pakai kok gitu ya. Jadi fikih atau fikih ya seperti itu. Ya pakailah bahasa-bahasa yang baku dan akademik ya. Kemudian juga sama eh, tambahkan penguatannya dengan landasan teori fatwa-fatwa kontuter dari MUI dan Lajnah Daimah dan seterusnya. Ya, nanti itu bisa ditambahkan ya materinya biar lebih komplit. Ya, dan juga yang tak kalah penting tadi itu ya pengertian masing-masing ya apa definisi bayi tabung. Ya konsepnya bayi tabung ya sebagaimana tadi yang disampaikan seperti itu menurut para ahli dan menurut tinjauan medis ya atau eh, nanti ilmu agama bagaimana ya pengertian-pengertiannya. Ya nanti bisa digunakan definisinya secara lugatan, istilahan ya. Ya, inseminasi itu apa?
apa ya secara lugatan wa istilahan dan seterusnya ya. Dan disebutkan marojinya dari mana biar kita tahu ya. Karena definisi-definisi bayi tabung itu kan bermacam-macam ya. Seperti itu. Ya itu nanti tolong itu diperkuat tentang isinya ya agar supaya kemudian bisa lebih kita memahami ya arti daripada materi yang jenengan sampaikan ya. Nanti ditambahkan dalil-dalil dari Al-Quran, dasar hukumnya diperkuat lagi dari Al-Quran dan hadis, ya hadis-hadis Nabi, kemudian kaidah-kaidahnya, fatwa-fatwa ulama, ya eh, akan hal tersebut. Ya, terus eh dan juga nanti perlu dikembangkan juga dengan ya bagaimana dengan sekarang orang yang ya mereka mau melalui pakai sekarang canggih pakai suntik gitu ya, suntikan penyubur hormon seperti itu ya. Dan nanti juga ada beberapa yang sekarang teknologi yang canggih seperti itu. Itu nanti ya beberapa perbaikan-perbaikan yang nanti diperbaiki ya kaitan dengan materi intinya makalahnya dilengkapi lagi ya kekurangan-kekurangan mulai dari cover dan daftar isinya dan perlu ditambahkan ya fatwa-fatwa dan akwal-akwal ulama ya yang klasik dan yang kekinian ya. Jadi supaya lebih kita memahaminya dengan baik ya. Seperti itu. Nah itu nanti bisa ditambahkan. Tapi itu saja mungkin yang saya revisikan. Yang intinya pembahasan kita kali ini adalah membahas fikih kontemporer yang mana sekarang ini kita dapatkan itu sesuatu yang ya, terjadi dan yaitu dalam perkembangan zaman sekarang ini. Ya terkhusus karena nikah online ya karena mungkin keterja ya sejak diawali dulu dengan kasus apa COVID itu jadi bermula menjadi nikah online. Karena saya ingat dulu ada seorang ustadz dia sudah almarhum udah meninggal dia semoga Allah merahmati beliau. Beliau ambil S3 di Saudi. Ya, dia bawa istrinya ke sana meninggal, kemudian dia kemudian menikah lagi tapi dia nggak bisa pulang karena dia harus menyelesaikan deadline kuliahnya S3. Ya, kemudian ibunya mencarikan wanita yang untuk dinikahkan wanita tersebut dan itu yang saya dengar saya walau alam apakah dia mualaf atau apa masuk Islam yang memang keluarganya ditinggal tapi itu yang ibunya yang mencarikan ya ibunya si yang laki-laki ya terus akhirnya eh, dia percayakan ibunya sudah menador sudah melihat sudah bagus ya sudah percaya kemudian sempat teleponan sudah sepakat akhirnya dia nikah secara online waktu itu. Ya, yang setahu saya waktu itu belum belum ada namanya video call waktu itu. Itu sudah kejadian cukup lama. Ya sudah sekitar 7 tahun atau 10 tahun yang lalu lah. Seperti itu. Ya, jadi itu terjadi. Nah, kalau kita di sini pernah yang terjadi nikah itu ya saya Arif di sini ya. Beliau saya Arif nikah sempat dengan online. Ya, tapi yang istrinya yang dia nikah istri keduanya itu ya waktu itu dia sudah ke mana? Ke Yaman, sudah ketemu, sudah lamaran di sana, sudah nador, sudah ini, sudah percaya, tinggal nikahnya saja waktu itu. Cuma karena keterbatasan waktu, visa dan seterusnya, akhirnya nikahnya beliau di Indonesia, istrinya di Yaman waktu itu. Ya, tapi tentunya tadi sebagaimana sudah disampaikan pemakalah sudah cukup bagus, ada beberapa syarat-syarat harus tetap dipenuhi. Ya, orang yang terpercaya dan ini ya. Yaitu nanti terus yang masalah wakalah tadi juga nanti perlu ya tadi saya singgung diperjelas ya. Ya jangan sampai kemudian ya ada lafadznya khususnya. Jadi wakalah itu bisa lewat tulisan atau lisan dan juga yang diwakilkan itu harus menyebutkan ya saya ya menerima nikahnya Fulana binti Fulan kepada
Fulan bin Fulan yang diwakilkan ke saya dengan mahar tersebut, itu ada lafadznya harus jelas ya di dalam masalah wakalah pernikahan seperti itu ya. Jadi ya ini sudah sesuatu yang lumrah ya, artinya zaman sekarang ya. Tapi intinya tadi kembali jangan sampai ada nikah yang itu ada gharar di dalamnya, tipuan ya, seperti itu ya, terkait tentang nikah ya secara online. Demikian juga nikah siri ya. eh, Sebenarnya kalau memang kondisi keadaan tidak memungkinkan ya, tapi alangkah baiknya harus catat di KUA biar supaya kasihan anaknya kalau kemudian nanti tidak tercatat ya. Ya karena mungkin ada beberapa hal seseorang tidak mau seperti itu ya, itu monggo, tapi secara syariat sudah, tapi secara hukum agama syariat pemerintahan belum diakui. Ya itu alangkah baiknya kita hindari, kalau memang bisa segera didaftarkan dan seterusnya bagaimana. Lebih baiknya gitu. Ya kemudian persinggungan tadi tentang ya cerai ya, ini agak beda dengan kalau nikah. Nikah kan ada rukunnya, ada ininya, syarat-syaratnya. Ya kalau cerai ya, karena kalau nikah kan harus ada saksi, ada apa namanya wali. Nah kalau cerai tidak perlu harus ada saksi, tidak harus pernah wali. Ya cukup dari kata suami saya cerai. Nah bagaimana kalau cerai dengan online? Itu sebenarnya tidak ada masalah. Yang pertama tetap memenuhi syarat. Suaminya sadar, mengucapkan, dan kemudian dengan sarohatan menyampaikan bahwasanya itu ya saya ceraikan ya, seperti tidak terpaksa dan seterusnya. Nah ini dia yang hal-hal yang mungkin perlu nanti dikembangkan di dalam ya masalah ya pernikahan ini, biar supaya lebih jelas ya. Ya barulah nanti beralih dari pernikahan itu, beralih kepada ya masalah anak gitu ya. Memiliki anak, bagaimana orang yang sudah nikah sekian lama terus tidak memiliki anak. Makanya ya biasanya adalah bayi tabung ya, seperti itu ya. Nah ini kayak Syekh kita di sini kayak Syekh Arif, ya bukan Syekh Jalal ya, dia sudah sekian tahun tidak menikah. Ini dia kemarin pergi ke Mesir berobat ya, di sana ada seorang ahli tabib ya, makanya ya dibuatlah seperti kayak gitu, sejenis kayak bayi tabung, kemudian sperma beliau dan istrinya kemudian dibuahi dalam satu tempat, kemudian nanti dimasukkan, dan alhamdulillah demikianlah lahirlah anak beliau yang pertama, kemudian kedua juga gitu, dan dan kembar seperti itu. Ya itu berhasil, dan ada yang tidak berhasil, pernah sekali lakukan tapi gagal. Itu tidak masalah, tapi ternyata kebetulan tadi sudah disampaikan oleh pemakanan, jelas itu sumbernya sudah jelas dari suaminya sendiri resmi, dan hukum dari istrinya itu sendiri. Seperti itu, tetap menjaga ya, jangan sampai ada bertukar ya, seperti itu. Ya, dan ada juga yang lewat suntik ya, di sini di dekat Bimbas ada orang yang dia untuk penyubur ovum istrinya, dia pakai suntik. Ya lumayan, suntiknya mahal ya, sekitar 60 jutaan, 70 jutaan. Ada yang berhasil dan ada yang gagal. Ya intinya semua itu dari takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya intinya eh, tentang bayi tabung sudah tadi dijelaskan, itu dibolehkan selama jelas memenuhi syarat, jelas kepemilikan, tidak ada percampuran. Adapun tai dengan donor itu tidak dibenarkan karena takutnya nanti akan menyebutkan perselisihan ya, ketidakjelasan keturunan di dalam ya nasab nanti kepada anaknya tersebut. Ya, ini sebenarnya baru pembahasan, belum lagi tentang ya vasektomi, tubektomi dan seterusnya, itu nanti ya akan dibahas lebih lanjut. Mungkin ini sedikit saja sebagai kami tambahan tentang ya fikih kontemporer kesempatan pada pagi kali ini atau menjelang siang kali ini. Ya ini semakin menambah wawasan kita, pengetahuan kita ya seputar tentang nikah online, ya nikah siri, ya cerai online, ya seperti itu, dan ya masalah bayi tabung dan ya dan seterusnya. Ya ini kan masalah-masalah yang kadang nanti kita akan dapatkan di masyarakat, yang ini mungkin perlu kita memahami tentang hukum tersebut biar jelas, atau mungkin kita mengalaminya sendiri atau keluarga kita.
Baik, ini yang mungkin saya tambahkan sedikit dari materi yang sudah dipaparkan teman kalian. Ya, untuk selanjutnya pertemuan yang akan datang, siapa yang tampil? Pertemuan akan datang ketua kelas. Nah, Ustaz, Yang ketua kelas siapa besok tampil? tampil itu ada dua, Ustaz. Hmm? Ada dua. Ada dua orang, Ustaz. Oke, Siapa aja? itu Ukti Siti Saidah sama Sofia Aulenisa, Ustaz. Hmm. Baik. Ustazah siapa? Siti Saida sama Sama Sofi Aulianisa. Sofia Lensa. Ada orangnya? Ustazah Sofia sama Ustazah Siti Saida. Ada orangnya? Kurang tahu, Ustaz. Ya, orangnya ada nggak ini? Di Zoom ada, Ustaz. Di Zoom ada? Atau mungkin ditinggal masak ya Pak? Baik, Besok UTEK Ustadz. Udah tukeran sama anak. tukaran dengan Siti Saida sudah menyampaikan pekan kemarin Ustadz. tukaran dengan jenengan. Jadinya pekan depan UTEK. Oh gitu. Ya udah monggo nanti disampaikan di grup aja biar kita tahu atau di ketua kelas biar dicatat namanya. Jadi nanti mohon bantuan ketua kelas setelah nanti di grup seperti biasa absensi nanti disebutkan seperti biasa pertanyaan-pertanyaan dan disebutkan untuk pemateri besoknya untuk mengingatkan biar tampil gitu ya. Ya, terus untuk UTS nanti ya untuk UTS-nya ini eh, sebagaimana saya sampaikan nanti kita sepakati yang sudah kita sampaikan adalah revisi makalah ya. Seperti gitu ya. Oke, Ustaz. Yang di UTS revisi makalah atau bagaimana kemarin sepakatnya? Revisi makalah ya? Iya, Ustadz. Iya Ya lah, Ustadz. ya. Afan Ustadz yang belum presentasi bagaimana makalahnya Ustadz? Revisiannya. Ya, jadi nanti untuk kan di situ di surat edaran penilaian dikumpulkan paling lambat akhir bulan ini, tanggal 28 ya. Ya, bagi yang belum presentasi, nilainya saya tulis dulu apa adanya. Ya, saya tulis B minus. Seperti itu. Sampai nanti ketika sudah ada revisi makalah baru saya akan rubah nilainya sesuai dengan perbaikan yang saya sampaikan. Baru kita akan rubah. Karena itu nilainya kan bisa dirubah gitu ya. Intinya nilainya masuk dulu. Seperti itu. Gitu ya. Nanti kaitan tentang yang belum, revisinya nanti tinggal penilaiannya nanti setelah menyusul ada revisinya. Bagi yang belum tampil. Gitu ya. Terus adapun untuk UTS bagi saya sudah cukup aja. Artinya kita nggak perlu ada waktu ada libur ini atau nantilah. Intinya kita tetap perkuliahan saja sampai nanti ada waktu kita kosongkan atau bagaimana. Ya nanti kita pertimbangkan seperti itu. Ya intinya tetap kita kuliah saja seperti itu. Oke, itu Iya, cukup. Ustadz. Nggak ada pertanyaan. Baik, cukup. Cukup Afan insya Allah, Ustadz. Ustaz. Baik, ya. Sebelum saya akhiri, eh, saya ingin sekali-sekali absen dulu ya semua. Nanti tolong ketua kelas dibantu. Dari saya perhatikan dari tadi ada di Zoom kita ini ada 23 orang termasuk saya ini ya. Ya, nanti tolong saya sebutkan namanya, tolong nanti menyaut aja ya. Yang pertama Ustazah Nurul, ada Hadir, Ustadz. Ustadz Fajar, Hadir, Ustaz. Ustazah Abidah, Hadirah Ustadz. Ustazah Aini, Hadirah Ustadz. Ustazah Ahya,
Ahya. Hadirah Ustaz. Ya, kemudian Ustazah An-Nazmah. Hadir Ustaz. Oh, ini Ustadz An-Nazmah ya, bukan, mau maaf salah. Ustazah Atika. Hadirah Ustaz. Kemudian Berlin. Ya, saya bingung mau bilang Ustadz atau Ustazah, takutnya salah nama ini. Berlin. Nur Ani, nggak ada ya Berlin? Ya, mungkin ke belakang. Kemudian Karisatun, Hadirah Ustaz. ya. Kemudian eh Didi, Hadir Ustaz. Eka, Hadirah Ustaz. ya. Saya mau maaf ya, saya nggak manggil Ustadz atau Ustazah, takutnya saya salah namanya. Gipti, ya. Nggak ada Gipti ya. Jadi dua tadi nggak ada. Berlin sama Gipti ya. Kemudian Gifar, Hadir Ustaz. ya barakallahu fiik. Lestari, Hadirah Ustaz. ya. Kemudian Sepri hadir. Hadir Ustaz. Nabila, Hadirah Ustaz. ya. Kemudian Najwa, nggak ada. Okti, Hadirah Ustaz. ya. Kemudian Sofi, oh nggak ada Sofi. Siti, Hadirah Ustaz. ya. Kemudian Ummu Abdurrahman, Hadirah. ya. Kemudian siapa ini? Siti Teguh. Sudah tadi ya, Siti Teguh. Hadirah Ya, Ustaz. Siti Teguh. ya, ya, baik. Ya, ada yang belum saya sebut namanya? Kan Ustaz, Berlian Hadirah. Oh, Berlian. Kemana tadi Berlian? Lagi wudhu. Oh, nggih. Sudah waktu sholat nih. Nggih, monggo. Ustaz, Terus Gipti siapa? Hadirah. Baik. Ya, baik. Berarti hadir semua ya. Ya, demikian mungkin pemakaran dari kami. Saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasallallahu ayyufikana wa iyyakum fima yuhibbu wa yarda wa yataqabbal jami' a'malina as-salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ismail. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Nasta'dzinukum, saya keluar ya.